Halo Shalom saudara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya keadaan kita selalu baik sebab Tuhan Yesus tetap baik. Puji Tuhan, bersama saya Hendri Indrawan dalam panggilan iman pada Yesus dalam roh dan jiwa. Saat ini saya rindu selalu membagikan renungan firman Tuhan yang menguatkan iman kita mengenai cintailah membaca Alkitab yang menjadikan iman kita yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Pengenalan tentang pribadi Tuhan. Di satu ayat ini namun sangat memberkati hidup kita ketika kita berada di bumi dan juga di dalam kekekalan kerajaan Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab ada kuasa, ada power, hidup dan memberkati kita. Jadi cintailah membaca Alkitab seperti contoh waktu saudara belum membangun rumah tangga dengan pasangan saudara atau kekasih saudara, tentunya saudara mengenal dia melalui pacaran untuk saling mengenal satu dengan yang lain, atau yang masih berpacaran saat ini. Tentu yang membuat kita semakin lebih dekat, lebih melekat hanya satu, yaitu adanya cinta, gairah cinta. Pada zaman dahulu, orang-orang tua kita menulis surat dan menggunakan namanya burung merpati. Namun kemajuan zaman memakai atau menggunakan pos atau mengirim lewat kantor pos. Tapi di zaman sekarang begitu mudah, begitu singkat, hanya dengan handphone kita bisa video call dengan pasangan, dan juga kita bisa chat lewat WA, Instagram, atau lewat Facebook dan sebagainya. Karena kita rindu selalu dekat, karena ada kecintaan, ada kedekatan terhadap pasangan kita pribadi masing-masing. Jadi saudara, firman Tuhan yang kita baca jangan tinggalkan. Mari miliki rasa cinta yang bukan dipaksa, tapi yang benar-benar dari hati kita yang terdalam. Sebelumnya kita mau mendengarkan renungan firman, namun terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau lewat firman-Mu yang kami baca, mengenal lebih dalam lagi tentang hakikat Allah yang hidup di dalam diri Bapa, di dalam diri Yesus, dan juga Roh Kudus. Terima kasih urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dimuliakan, dan orang yang mendengar diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke 105, satu ayat saja. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalimat yang sungguh sangat singkat, hanya beberapa kalimat saja tetapi penuh kuasa dan hidup. Karena Alkitab ini bukan hanya sekedar tulisan yang dicetak, tetapi ini adalah gambaran dari pengenalan akan pribadi Allah melalui Tuhan Yesus yang pernah ada di dunia ini, menjadi teladan bagi manusia, menjadi terang. Sebab dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Tentunya lewat firman. Sebab kitab Roma 10 ayat yang 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi supaya iman kita tetap teguh di zaman ini, mari bacalah Alkitab. Sekalipun kita sibuk, kita punya waktu yang sibuk, tapi setidaknya minimal satu pasal kita baca Alkitab. Melalui kita berdoa dulu, atau kita bisa memuji Tuhan, menyembah, baru kita baca Alkitab, kita renungkan, kita tulis remanya sebagai bukti kalau kita cinta Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Nah saudara, apakah membaca Alkitab tugasnya hanya pendeta atau aktivis gereja atau pelayan gereja? Jawabannya tentu tidak. Karena pembacaan Alkitab itu kembali kepada pribadi kita. Tanggung jawab pribadi masing-masing. Kalau saudara cinta dengan seseorang atau dengan pekerjaan, tentu saudara terus ingin rindu, lebih lagi mengenal, lebih lagi tahu. Demikian kita juga mengenal Yesus. Karena keselamatan sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Jadi mari baca Alkitab sebagai penuntun, sebagai kehidupan kita, menguatkan iman kita sampai kesudahannya. Dan apakah membaca Alkitab itu hanya yang beragamawi? Tentu jawabannya bukan. Melainkan pertumbuhan rohani kita. Ya, saudara ingat Alkitab di mana Tuhan Yesus mengencam ahli Taurat, orang Farisi. Mereka hebat menafsirkan, mengartikan dengan benar, mengartikan yang punya dasar yang kuat, tapi Tuhan mengencam. Sebab apa? Mereka hanya sekedar tahu. Tetapi kita yang di dalam Kristus, di dalam anugerahnya, bukan hanya sekedar tahu, tapi kita hidupi apa perkataannya. Tahukah saudara, ini adalah perkataan Allah. Perkataan manusia saja punya kuasa, apalagi perkataan Tuhan yang kita baca ini lebih dari segalanya, punya kuasa. Jadi mengapa begitu penting kita membaca Alkitab? Yang kesatu, Alkitab adalah perkataan hakikat Allah yang besar, yang berkuasa. Saudara, ini bukan hanya sekedar sejarah atau cerita dari para nabi, rasul, dan lain-lainnya. Bukan hanya pengalaman iman mereka, tetapi ini sungguh nyata. Allah yang disembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Tuhan Yesus Kristus dalam diri Allah yang besar. Dan perkataannya berkuasa, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Perkataannya tetap sama, penuh kuasa. Ada kuasa. Kita ini terbatas, firman-Nya tidak terbatas. Karena pertumbuhan rohani kita mengenal melalui pembacaan Alkitab. Yang kedua, mengapa penting membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah janji-janji Tuhan pasti digenapi. Di mana dikatakan juga, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, hidup yang menurut jalan-jalan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi berbahagialah orang yang mau belajar, terus belajar, tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan, terus mau belajar, mempraktekkan apa yang dikatakan Alkitab. Memang kita tidak sempurna, tetapi kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Jadi ayo cari yang sempurna ini. Jangan dipaksa, jangan karena agamawi, tetapi karena kecintaan kita kepada pribadi Tuhan Yesus. Dan setiap perkataannya penuh dengan kebijakan di setiap keputusan, dalam perbuatan kita juga masing-masing, di mana kita dituntunnya. Dan juga selalu ada perlindungan Tuhan yang tanpa batas, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Lalu, mengapa begitu penting membaca Alkitab? Yang ketiga, saya tulis atau saya pelajari, yaitu Alkitab adalah kasih setiamu dan keselamatan sesuai janjimu. Tahukah saudara, di ayat yang ke-41, di pasal 119 ini, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Kita mungkin di dunia ini bisa punya apa saja, bisa memiliki segalanya, bisa. Namun tidak jaminan yang kita peroleh di dunia ini, keselamatan, tidak jaminan saudara. Banyak ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, kecemasan. Tetapi di dalam Kristus selalu ada kekuatan, ada iman, percaya.
timbul rasa teguh di dalam Tuhan, apapun goncangan badai hidup ini. Tapi ada firman-Nya, janganlah engkau khawatir, aku menyertai engkau. Betapa luar biasanya kalau kita baca Alkitab yang penuh dengan kecintaan. Saudara, jangan hanya habis waktumu dengan handphone, dengan hal-hal lainnya, tapi beri waktumu setidaknya membaca Alkitab. Jangan dipaksa hati nurani. Dan sehingga kita tidak mudah menghakimi orang, menjudge orang, meremehkan orang. Karena ada firman-Nya timbul di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-10 atau 9 di pasal 119, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi, pembacaan firman Tuhan ini atau di masa muda tentunya yang bisa menjaga kita adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Yang mengubah hidup hanya firman Tuhan kok. Kita nggak bisa mengubah manusia. Mungkin hanya lewat doa, tetapi kita yang sudah mengenal di dalam Kristus, lebih dalam bacalah Alkitab. Yang menuntun engkau selalu, menguatkan imanmu selalu ketika engkau lemah, ketika engkau goyah, menghadapi ujian hidup, cobaan hidup. Ada firman-Nya yang selalu diingatkan di hati kita, di pikiran kita, dituntun kita kepada rencana Tuhan. Mari saudara cintailah firman Tuhan. Dan dikatakan tadi ayat ini, di ayat 105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi alasan Tuhan kita diciptakan supaya kita menjadi alat kemuliaan-Nya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya sekedar diciptakan saja, tetapi punya tujuan mulia. Ya, dikatakan menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi yang ke-1, karena Tuhan sudah menciptakan kita, ada tujuan, yaitu terang, dan juga menjadi pelita atau menjadi terang. Yang ke-1, saya renungkan bahwa semua karena anugerah Tuhan yang mulia, yang melakukan rencana indah. Dalam segala hal, tentu tidak ada yang kebetulan. Semua punya cara Tuhan yang ajaib untuk merencanakan, untuk merancang hal yang terbaik atas hidup kita. Bisa saja kita kelihatannya gagal atau down, tapi tentu dalam proses selalu ada keajaiban Tuhan. Jadi semua anugerah Tuhan kok. Mari, engkau sudah menjadi pelita, engkau sudah menjadi terang Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, semua ada rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, Tuhan memiliki hikmat sebagai solusi atau jalan keluar di setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Bagian kita adalah terus berjuang dan tetap andalkan Tuhan. Apapun profesi, pekerjaan kita, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, jangan lupa dahulukan Tuhan, andalkan Tuhan lewat doa saudara. Yang ketiga, kita sudah menjadi pelita dan kita sudah menjadi terang, yaitu Tuhan memberi kekuatan di dalam roh, di dalam jiwa, dan juga di dalam tubuh atau fisik kita, di segala keterbatasan kita. Manusia itu sangat terbatas, tetapi keterbatasan kita ketika kita di dalam Kristus akan menjadi kekuatan bagi iman kita dan juga memberkati banyak orang lewat hidup kita karena ada Kristus tinggal di hidup ini, di hidup pribadi saudara masing-masing. Itu saja yang saya bisa bagikan. Jangan lupa berikan tanda like, komen, dan subscribe. Biarlah YouTube ini memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan satu pesan dari perenungan firman Tuhan, ayo
buka hati, mari kita baca Alkitab. Sebelumnya kita berdoa, ngerti atau tidak ngerti, minta tuntunan Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian, mengenal hakikat Allah yang di dalam diri Bapa, di dalam diri Yesus, dan di dalam diri Roh Kudus atau pribadi yang kita sebut Bapa, Putra, atau Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati iman Kristen kita, karena kita bukan berjalan sekedar agamawi, melainkan karena kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.